Pikiran mempengaruhi sikap. Sampai sekarang kita masih bicara tentang kekuatan pikiran dan pengaruhnya terhadap akal yang membuat Anda berkonsentrasi pada sesuatu. Konsentrasi ini menyebabkan lahirnya perasaan tertentu dalam diri Anda. Selanjutnya, perasaan mendorong Anda untuk bersikap. Saat inilah terlihat ekspresi wajah dan tubuh Anda bergerak untuk menguatkan ucapan Anda. Penggerak utama semua itu adalah pikiran. Para ilmuwan membagi sikap menjadi 3. Sebelum menjelaskan detail setiap bagian, ada satu prinsip yang harus Anda ketahui, yaitu manusia bukan sikapnya. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Ia dibentuk oleh kehidupan, pengetahuan, nilai-nilai, dan keyakinan yang melahirkan sikap. Karena itu, lebih dari 90% sikap kita bersifat spontan, terjadi tanpa pertimbangan logis. Sikap kita sering terjadi karena kebiasaan dan pengaruh dari luar. Jangan melakukan generalisasi hingga Anda mengatakan bahwa orang tertentu sebagai sosok yang negatif. Istriku payah dan anakku gagal, sebab yang Anda vonis adalah sikap, bukan manusianya. Jangan pula mengatakan diri Anda gagal, cemas, takut, dan bersikap negatif lainnya. Bedakan antara diri Anda dengan sikap manusia. Anda bukan rasa takut, cemas, atau gugup. Semua itu terjadi karena kondisi yang membuat Anda berpikir takut atau cemas. Kondisi inilah yang membuat Anda tidak bisa tampil sebagai makhluk Allah yang paling sempurna. Setelah mengetahui bahwa sikap tidak menggambarkan hakikat kita sebagai makhluk paling sempurna, tapi sesuatu yang diprogram oleh dunia luar hingga terjadi secara spontan, sekarang akan saya paparkan setiap sikap secara detail. 1. Sikap memusuhi atau menyerang. Sikap ini memiliki sifat buas, karena itu beberapa psikolog menyebutnya sebagai sikap buas. Sikap ini terjadi pada seseorang jika ada bahaya yang mengancamnya atau ada sesuatu yang menghalanginya dalam mewujudkan satu keinginan. Mungkin juga penyebabnya adalah rasa takut, tidak percaya diri, dan tidak mampu mengontrol keadaan dengan cara lain. Dalam kondisi seperti ini, ucapan seseorang cenderung kasar, meledak-ledak, akan menyerang, dan ekspresi wajahnya berubah. Seseorang menggunakan sikap ini untuk menghindar dari tanggung jawab atau memaksakan pendapatnya pada orang lain. 2. Sikap taat dan menerima. Sikap semacam ini digunakan seseorang karena beberapa sebab, antara lain menghindari bentrok dengan orang lain, menghindari tantangan yang bersifat negatif, tidak ingin jadi pusat perhatian. Sebab-sebab itu bersumber pada rasa takut menghadapi tantangan dan akibatnya. Bisa juga karena penerimaan masyarakat yang dianggap penting oleh seseorang. Oleh karena itu, ia tidak ingin mengecewakan orang lain. Ia ingin tetap diterima oleh masyarakat hingga ia rela mengurangi haknya. Ia tidak berkata tidak pada siapapun. Dengan cara seperti itu, ia merasa tenang karena terhindar dari konflik dan merasa selalu diterima oleh masyarakat. Orang seperti ini bisa jadi dimanfaatkan oleh orang lain hingga ia akan merugi. Secara umum, kita melihat orang menggunakan sikap ini sebagai cara beradaptasi dengan lingkungan. Ada kalanya sikap ini membuatnya merasa frustasi dan merasa lebih kecil dari orang lain, hingga melahirkan rasa tidak percaya diri untuk menentukan sikap. Dalam beberapa kesempatan, orang seperti ini menghadapi beberapa masalah, seperti rendah diri atau minder, merasa gagal, cemas, dan takut yang merupakan penyakit. Mentalnya tidak akan stabil dalam bersosialisasi. 3. Sikap tegas dan percaya diri. Konon, sikap tegas dan percaya diri berbeda pada kaum laki-laki dan perempuan. Laki-laki dengan sikap ini pasti memiliki kemampuan mengendalikan segala sesuatu dan mampu mengontrol diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Perempuan dengan sikap semacam ini cenderung menguasai dan menjadi sosok diktator. Ia ingin menunjukkan pada orang lain bahwa dirinya mampu memikul tanggung jawab karena kapasitas dan keterampilannya yang ia miliki. Sebuah kajian di New York memberikan pemahaman tentang sikap tegas dan percaya diri sebagai kemampuan mengontrol diri secara sempurna
dengan amanah dan ikhlas sesuai tuntunan yang ada. Sikap ini akan melahirkan harmoni dengan orang lain karena selalu menghormati pendapat dan gagasan mereka. Sikap ini membuat semua orang merasa sama hingga meningkatkan keuntungan, baik secara pribadi atau di dunia kerja. Orang yang memiliki sikap seperti ini selalu mencari cara baru untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuannya agar selalu berprestasi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga membawa manfaat.